di kedalaman hutan hujan Amazon, hiduplah berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka bisa merasakan kapan hewan buas sedang mendekat. Mereka mengenali orang asing hanya dari bau yang tertinggal pada dedaunan. Bahkan beberapa suku telah melatih monyet, burung beo, dan kura-kura untuk menjadi sistem peringatan hidup di tengah rimbunnya hutan, di tempat di mana satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawa. Mereka telah belajar memahami setiap suara, aroma, dan pergerakan halus alam untuk bertahan hidup selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan melangkah masuk ke dalam dunia 6 komunitas paling misterius yang ada di wilayah Amazon. Di kawasan hutan hujan Ekuador Timur, bermukim sebuah kelompok masyarakat yang dikenal dengan nama Huaorani. Suku Huaorani memiliki penampilan yang sangat khas. Sejak kecil, mereka memakai piringan kayu balsa di daun telinga, perlahan menggantinya dengan ukuran lebih besar setiap tahun hingga mencapai 5-7 cm. Bagi Huaorani, ini bukan sekadar perhiasan, melainkan tanda kedewasaan serta identitas suku. Wajah mereka juga sering dihiasi garis merah tipis dari aciot, sebuah pigmen tanaman asli hutan Amazon. Namun hal yang paling menakjubkan dari orang Huaorani bukanlah penampilan mereka, melainkan cara mereka menyatu dengan hutan. Bagi mereka, tanda bahaya bukanlah suara yang muncul, melainkan suara yang tiba-tiba menghilang. Ketika burung-burung mendadak berhenti bernyanyi, serangga berhenti berdengung, dan seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Mereka tahu bahwa macan tutul sudah sangat dekat. Huaorani sangat peka pada kesunyian. Mereka bisa memperkirakan macan tutul berada di jarak 45 hingga 90 meter. Sains modern menyebut ini pergeseran dasar akustik. Tapi Huaorani telah memahaminya sejak ribuan tahun silam. Mereka bahkan menguraikan sinyal alarm hewan. Satu suara untuk ular, suara lain untuk kucing pemangsa, dan suara lainnya untuk orang asing. Selama beberapa generasi, mereka belajar membaca hutan sebagai sistem peringatan hidup dan sering merasakan bahaya sebelum pemangsa menampakkan diri. Dalam bahasa mereka, Huaorani berarti manusia, dan semua orang luar disebut cowode. Saat bahaya terlihat, mereka berdiri diam, memeriksa arah angin karena macan tutul selalu berburu melawan arah angin, lalu menyiapkan tombak conta mereka atau menyelinap pergi tanpa suara. Senjata berburu mereka adalah pipa tiup panjang dengan panah berlumur curare, ekstrak tanaman yang memiliki sifat pelemas otot. Curare kemudian menjadi dasar anestesi modern, meskipun Huaorani telah memanfaatkannya berabad-abad sebelum sains memahami mekanismenya. Hal lain yang mengejutkan orang luar adalah bahwa suku Huaorani secara tradisional menikah antara sepupu, yang berarti anak dari bibi dan paman. Dengan menjaga pernikahan dalam keluarga besar, mereka menjaga pengetahuan dan memelihara persatuan suku. Apakah Anda berani merasakan kehidupan suku Huaorani ini? Berikan komentar dengan angka 1 jika suku pertama ini membuat Anda terkesan. Di perbatasan antara Peru dan Brasil, terletak salah satu dari sedikit komunitas di bumi yang tetap hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia modern. Mereka dikenal sebagai Mashco Piro. Sebagian besar hal yang kita ketahui tentang mereka berasal dari pertemuan singkat dan foto-foto yang diambil dari kejauhan dengan lensa telefoto. Orang Mashco Piro hampir tidak memakai hiasan rumit seperti banyak suku Amazon lainnya. Tidak ada penutup telinga. Tidak ada cat merah di sekujur tubuh mereka. Mereka tampil dengan rambut hitam panjang, kulit kecoklatan karena hidup sepenuhnya di luar ruangan, dan hampir selalu membawa busur dan anak panah lengkap dengan tabungnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar alat berburu, tetapi juga senjata untuk bertahan hidup. Gaya hidup minimalis itu bukanlah tentang kemiskinan. Itu adalah sebuah strategi. Bagi orang Mashco Piro, bahaya terbesar bukanlah jaguar, melainkan manusia lain, penebang liar, penambang emas ilegal, atau bahkan turis yang bermaksud baik dapat membawa virus yang belum pernah mereka alami. Flu biasa terkadang bisa cukup untuk memusnahkan seluruh komunitas. Oleh karena itu, mereka membuat sistem peringatan dini luar biasa, berjalan sepenuhnya pada pengamatan. Mereka mengenali orang asing melalui sinyal yang mungkin kita abaikan. Suara mesin perahu bergema dari jauh, potongan baru di batang pohon, bekas ban pada lumpur lunak, bau bensin tertiup angin, hingga aroma asap rokok tertinggal di daun. Bagi suku Mashco Piro, setiap detail kecil adalah tanda peringatan besar. Mereka sangat sabar. Ada contoh terdokumentasi tentang suku ini yang diam-diam mengamati pemukiman tepi sungai selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sebelum memutuskan apakah akan menampakkan diri atau tidak. Mereka biasanya bergerak pada waktu fajar atau senja, ketika cahaya redup dan bayangan pepohonan membuat mereka lebih sulit dikenali. Ketika mereka menyadari adanya bahaya, mereka segera mundur jauh ke dalam hutan.
bepergian di malam hari, dan hanya muncul ketika makanan langka atau mereka terpojok oleh perambahan eksternal. Karakteristik budaya paling mencolok mereka juga berakar dari strategi bertahan hidup ini, yaitu kehidupan nomaden ekstrem, tanpa rumah tetap, tanpa desa dengan koordinat jelas. Mereka berpindah mengikuti musim, sumber makanan, dan jarak aman. Ada logika yang sangat tegas di baliknya. Jika Anda tidak punya rumah, diyakini bahwa Mashkopiro adalah keturunan dari kelompok yang melarikan diri ke dalam hutan selama era penanaman karet lebih dari 1 abad lalu. Dan pelajaran yang ditinggalkan nenek moyang mereka sangatlah sederhana. Menjauhlah dari orang luar, dan Anda akan selamat. Sekitar 35.000 suku Yanomami hidup tersebar antara Venezuela Selatan dan Brasil Utara, menjadikan mereka komunitas adat terbesar di lembah Amazon. Saat memasuki desa Yanomami, hal pertama yang terlihat adalah penampilan khas mereka. Para wanita melukis wajah dan lengan dengan garis merah berkelok dari pewarna tanaman achiote dan onoto. Batang kayu tipis dari serat palem menembus hidung dan bibir mereka. Untuk hiasan serta tanda kedewasaan, penampilan ini memang lahir untuk hutan hujan, bukan dunia modern. Namun apa yang benar-benar mendefinisikan orang Yanomami bukanlah penampilan mereka, melainkan ikatan mereka dengan air. Yanomami percaya bahwa bahaya jarang muncul dengan suara ledakan. Bahaya datang secara perlahan, tanpa suara, dan dengan ketepatan yang luar biasa. Ancaman terbesar di sungai mereka adalah anaconda hijau, ular terberat di planet ini. Ular dewasa bisa tumbuh lebih dari 6 meter dan berat 120 kg. Ia tidak membutuhkan racun. Ia hanya mengencangkan lilitan di tubuh mangsanya setiap kali bernapas hingga perlawanan benar-benar hilang. Karena itu, Yanomami belajar membaca permukaan air layaknya peta. Area air yang tenang di tempat yang seharusnya beriak adalah tanda ada sesuatu yang besar mengintai di bawahnya. Kumpulan gelembung dari dasar sungai menunjukkan ada makhluk yang bernapas. Dan riak air berbentuk V yang bergerak ke hulu sering menjadi tanda ular atau buaya yang meluncur tepat di bawah permukaan. Sungai juga menjadi rumah bagi ikan arapaima raksasa, salah satu ikan air tawar terbesar di dunia, yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter dengan berat hampir 127 kg. Ikan ini sangat kuat sehingga bisa membalikan perahu kecil. Namun Yanomami tahu bahwa arapaima perlu ke permukaan untuk bernapas, dan mereka hanya menunggu dengan sabar saat tersebut untuk berburu dengan aman. Ketika ikan besar berhasil ditangkap, dagingnya akan dibagikan kepada komunitas, dengan selalu mengutamakan para lansia, anak-anak, dan keluarga besar. Prinsip bertahan hidup mereka sangat sederhana. Jangan pernah melangkah ke air sembarangan. Selalu perhatikan permukaan air terlebih dahulu. Selalu dengarkan suara hutan terlebih dahulu. Dan selalu waspada pada momen ketika semua suara mendadak lenyap. Rumah suku Yanomami juga mencerminkan cara hidup mereka. Rumah itu disebut shabono. Bangunan komunal melingkar raksasa dari kayu dan daun palem, dengan halaman tengah luas. Terkadang lebih dari 100 orang tidur di bawah satu atap, tanpa dinding atau kamar terpisah. Tiap keluarga menggantung tempat tidur gantung di sepanjang keliling rumah. Bagi Yanomami, hidup bersama bukan sekadar tradisi di hutan semacam ini. Hidup bersama adalah satu-satunya cara untuk bertahan, untuk menghadapi berbagai bahaya di dalam hutan. Apakah Anda pikir Anda mampu mengatasinya seperti suku-suku tersebut? Atau apakah Anda memiliki cara yang lebih menarik? Mari bagikan pemikiran kita bersama. Di lembah Javari, Brasil, tinggal sebuah komunitas yang sangat dijaga ketat, sehingga mereka hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mereka dikenal sebagai suku Korubo, salah satu suku terakhir di Amazon yang memiliki kontak sangat terbatas dengan dunia modern. Anda bisa mengenali mereka hampir seketika. Orang Korubo memiliki gaya rambut yang sangat khas, yaitu dahi yang dicukur tinggi, dan rambut di bagian atas kepala dipotong pendek dan rata menggunakan bilah bambu yang tajam. Sebelum setiap perburuan besar, para pria melukis tubuh mereka dengan warna merah achiote, baik untuk tujuan upacara maupun untuk menyatu dengan daun-daun kering di hutan. Mereka juga hampir selalu membawa borduna, tongkat kayu berat yang membuat mereka mendapat julukan sebagai orang-orang pembawa tongkat. Namun hal yang benar-benar membuat suku Korubo luar biasa bukanlah penampilan mereka, melainkan hidung mereka. Seorang pemburu Korubo bisa mengetahui siapa yang telah berjalan melewati hutan dan kapan mereka pergi, hanya dari aroma yang tertinggal pada dedaunan. Bagi mereka, indera penciuman adalah sebuah sistem pelacakan yang sangat lengkap. Saat ini, ancaman terbesar bagi suku Korubo bukanlah hewan buas, melainkan penebang liar, penambang emas, dan terutama penyakit. Penyakit biasa dari luar bisa berakibat fatal karena sistem kekebalan tubuh mereka belum pernah terpapar sebelumnya.
Satu orang saja yang terkena flu bisa membahayakan seluruh komunitas. Oleh karena itu, Mengisolasi diri dari dunia modern bukanlah sekadar tradisi. melainkan cara mereka untuk bertahan hidup, Orang Korubo belajar membedakan aroma hutan dengan sangat jelas, mulai dari bau anggota suku mereka, bau pemburu tak dikenal, hingga bau penebang pohon yang membawa bahan bakar, keringat, serbuk gergaji. dan asap tembakau. 3 bau yang berbeda akan menghasilkan 3 reaksi yang berbeda pula. Bahkan api menjadi sebuah bentuk komunikasi bagi mereka. Saat memasak, mereka memilih jenis kayu yang mengeluarkan aroma asap khas, baik untuk mengusir serangga maupun sebagai sinyal bagi kelompok Korubo lain bahwa semuanya aman. Di dunia mereka, arah dan bau asap sama-sama membawa informasi penting. Ketika bau aneh terbawa angin, seluruh komunitas bereaksi hampir seketika. Para wanita dan anak-anak mundur jauh ke dalam hutan. Para pria mencengkeram borduna mereka untuk membentuk lingkaran pertahanan tanpa suara. Hendak ada teriakan. Tidak ada kepanikan. Itu hanyalah ritual bertahan hidup yang telah ada selama ratusan tahun. Salah satu aspek budaya Korubo yang mengejutkan banyak orang adalah adanya masa ketika wanita memimpin seluruh komunitas. Seorang pemimpin wanita bernama Maya menjadi terkenal di Brasil sebagai salah satu tokoh paling kuat di suku tersebut. Anak-anak Korubo juga diajarkan sejak usia sangat dini untuk tidak menangis dengan keras. Karena di hutan ini, suara yang tidak tepat waktu sekalipun bisa merenggut nyawa. Disiplin kesunyian ini dimulai sejak mereka masih berada di ayunan. Di bagian selatan negara bagian Para di Brasil, tinggal salah satu komunitas adat yang paling dihormati di Amazon, yaitu suku Kayapo. Mereka terkenal karena menjaga kawasan hutan hujan asli yang luas selama puluhan tahun. Meskipun terus mendapat tekanan dari luar, Sungai Singu menjadi batas wilayah mereka, dan orang Kayapo menganggap diri mereka sebagai pelindung sungai tersebut. Seorang pejuang Kayapo dalam pakaian upacara adalah pemandangan yang hampir tidak mungkin salah dikenali di Amerika Selatan. Tubuh mereka dicat hitam dengan getah geni papo, dipadukan dengan garis merah cerah dari annatto. Ini bukan sekadar hiasan, tetapi juga melambangkan identitas, sejarah, dan status yang terukir di kulit mereka. Hiasan kepala bulu berwarna-warni yang terbuat dari bulu macau dan burung tropis menandakan pangkat dan keberanian. Piringan bibir besar yang dikenakan oleh para pemimpin melambangkan hak mereka untuk bersuara di dalam komunitas. Namun orang Kayapo bukan hanya seniman hutan hujan Amazon. Mereka juga memahami sungai lebih baik daripada siapapun. Bahaya terbesar mereka di bawah air adalah buaya hitam. Hewan pemangsa yang bisa tumbuh lebih dari 3 meter dan berat hampir 400 kg. Terutama di malam hari atau selama musim kawin. Buaya betina menjadi sangat agresif untuk melindungi anak-anaknya. Ada juga piranha hitam dengan gigi setajam gunting. Biasanya mereka jarang menyerang manusia sehat. Tetapi ketika air surut dan ikan-ikan terjebak di ruang sempit, atau ketika ada darah di air, keadaan bisa berubah dengan sangat cepat. Orang Kayapo belajar membaca sungai dengan memanfaatkan 3 lapisan sinyal secara bersamaan. Mereka membaca jejak kaki di lumpur sepanjang tepi sungai untuk mengukur ukuran makhluk itu dan kapan ia lewat. Mereka mengamati arus karena pusaran air yang tidak biasa. Seringkali berarti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Mereka juga sangat memperhatikan air, karena darah dalam jumlah sangat sedikit pun bisa menjadi sinyal bahaya bagi piranha. Anak-anak Kayapo mulai mempelajari keterampilan ini sejak usia 5 atau 6 tahun, bukan melalui buku, melainkan dengan berjalan di samping orang dewasa setiap hari, hingga kemampuan membaca sungai menjadi sebuah naluri. Aturan bertahan hidup mereka sangat ketat. Selama musim kemarau, ketika air surut dan hewan buas berkumpul dalam jumlah besar, mereka beralih ke sumber air lain. Orang dengan luka terbuka dilarang keras masuk ke sungai. Tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi memancing sendirian. Tidak akan pernah. Di tengah setiap desa Kayapo berdiri sebuah bangunan khusus yang disebut rumah pria. Sejak masa remaja, para pria suku tersebut berkumpul di sini untuk belajar seni bela diri, ritual, politik, dan kepemimpinan. Sementara itu, wanita dan anak-anak tinggal di rumah-rumah keluarga yang tersusun melingkar di sekitar desa. Susunan ini mencerminkan bagaimana masyarakat Kayapo beroperasi, di mana semuanya saling terhubung mengelilingi sebuah pusat panggung bersama. Jauh di dalam hutan bagian utara Brasil, hiduplah komunitas kecil yang hanya terdiri dari beberapa ratus orang, dikenal sebagai suku Zoe, yang berarti kita dalam bahasa mereka. Mereka adalah salah satu suku terakhir di dunia yang berhasil melestarikan cara hidup mereka hampir utuh. Berkat perlindungan ketat dari organisasi masyarakat adat, hal yang langsung membedakan orang Zoe adalah cincin kayu panjang yang menembus bibir bawah mereka, yang disebut poturu. Baik pria maupun wanita memakainya.
Anak-anak menerima poturu pertama mereka setelah gigi susu mereka tanggal dan secara bertahap menukarnya dengan yang lebih besar seiring bertambahnya usia. Bagi mereka, Wajah tanpa poturu rasanya belum lengkap. Namun hal yang paling luar biasa dari orang Zoe bukanlah penampilan mereka, melainkan cara mereka menyesuaikan diri dengan hutan. Mereka lebih mempercayai telinga monyet, burung beo, dan kura-kura daripada telinga mereka sendiri. Bahaya terbesar mereka adalah jaguar anaconda, dan babi hutan yang ganas. Karena komunitas ini sangat kecil, satu kecelakaan saja bisa berdampak pada seluruh suku. oleh karena itu, Suku Zoe mengembangkan semacam jaringan peringatan biologis di desa mereka. bayi monyet, burung beo, Dan kura-kura berkeliaran bebas di antara manusia. Saat seekor jaguar mendekat, monyet-monyet akan menjerit dengan nada yang tidak biasa. saat ular besar bergerak melewati daun-daun busuk, burung beo akan mengeluarkan panggilan yang berbeda. Suku Zoe belajar menguraikan setiap sinyal ini seolah-olah hutan itu sendiri yang sedang berbicara. Busur dan anak panah mereka juga dibuat untuk tujuan tertentu. Anak panah runcing digunakan untuk berburu hewan besar, sedangkan anak panah tumpul digunakan untuk menjatuhkan burung tanpa merusak bulunya. Mereka hanya berburu makanan secukupnya, menghindari perburuan selama musim kawin. Dan menjauhi area yang dianggap suci. Kesederhanaan berada di pusat budaya Zoe. Mereka tidak memiliki kepala suku dan tidak ada hierarki yang tetap. Mereka hanya berburu secukupnya untuk dimakan, menenun secukupnya untuk dipakai, dan hidup secukupnya untuk merasa puas. Bagi suku Zoe, Ini bukanlah kemiskinan, melainkan sebuah pilihan hidup. Di sepanjang tepi sungai Amazon Napo, dan Putumayo di barat laut Peru, tinggal sebuah komunitas yang penampilannya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang luar. mereka dikenal sebagai suku Yagua. Bahasa mereka hampir menjadi satu-satunya suara yang tersisa dari rumpun bahasa kuno yang nyaris lenyap dari bumi. Dari kejauhan, Mereka terlihat seperti makhluk yang baru saja melangkah keluar dari hutan, dan itulah kesan yang ingin mereka berikan. Pakaian mereka terbuat dari serat palem aguaje, bulu-bulu berwarna-warni, biji-bijian hutan. serta gigi dan tulang hewan. Para pria membiarkan rambut mereka panjang dan lurus, dan mereka membalut diri dengan rok yang ditenun dari serat palem yang disisir rapi. Sebuah pakaian yang elegan sekaligus liar. Kulit mereka dilukis dengan achiote dan genipa. Pigmen tanaman yang membentuk pola rumit di tubuh tergantung pada ritual apa yang sedang mereka lakukan. Bagi orang Yagua, Permukaan air adalah sebuah buku, dan mereka bisa membaca setidaknya 7 jenis tulisan yang berbeda di dalamnya, mereka membedakan sekitar 7 jenis pergerakan di permukaan air. di mana masing-masing menunjukkan makhluk, arus, atau bahaya tertentu. Sebagai contoh, lingkaran lebar dengan tepi lembut yang menyebar perlahan berarti ada ikan besar yang mengibaskan ekornya di bawah permukaan. Mungkin seekor pirarucu. Jejak berbentuk huruf V berarti ada makhluk yang meluncur di dekat permukaan, dan ukuran huruf V tersebut memberitahu mereka ukuran hewan tersebut. Kumpulan gelembung yang naik dari dasar sungai berarti ada sesuatu yang bernapas di bawah sana. Mungkin kura-kura atau kaiman yang sedang bersembunyi menunggu mangsa. Di darat, Orang Yagua berburu dengan pipa tiup sepanjang lebih dari 2 meter. Terbuat dari 2 bagian kayu yang digabungkan dengan sangat teliti. Dengan alat ini, mereka bisa mengenai sasaran dengan akurasi luar biasa dari jarak 30 meter. Anak panah mereka dilapisi ekstrak dari tanaman hutan yang melumpuhkan otot mangsa. Jenis bahan kimia tanaman yang sama yang kemudian menjadi dasar bagi beberapa obat bius modern. Budaya Yagua dibangun di atas aturan yang tenang. Seksualitas dianggap sebagai masalah yang sangat pribadi. Berbeda dengan suku-suku yang lebih terbuka di Amazon. Orang Yagua tidak pernah membahas apapun tentang kehidupan pernikahan di depan umum. ketika seorang pemuda ingin menikah, Ia seringkali harus bepergian ke desa lain untuk mencari istri, lalu tinggal sebagai tamu di rumah keluarga istrinya, melayani mereka selama beberapa waktu sebagai tanda komitmen. Sebelum matahari terbit, seluruh desa berjalan ke sungai dan mandi bersama, semacam meditasi kolektif, sebuah cara untuk memulai hari dengan pikiran yang jernih. Di perbatasan tempat bertemunya Kolombia, Peru, dan Brasil. hiduplah salah satu komunitas adat terbesar di seluruh Amazon, Mereka dikenal sebagai suku Tikuna, atau dengan nama mereka sendiri. Maguta. Sungai Amazon di wilayah ini lebarnya mencapai hampir 3 km di beberapa tempat, dan perbedaan ketinggian air antara musim hujan dan musim kemarau bisa melebihi 10 meter karena banjir musiman yang besar ini. Orang Ticuna membangun rumah panggung yang sangat tinggi, terkadang menjulang hingga 6 meter dari tanah, lebih tinggi dari banjir tertinggi yang pernah tercatat. Dalam ritual mereka, mereka mengenakan topeng yang terbuat dari kulit kayu yancama yang ditumbuk tipis.
lilin lebah, dan pigmen pewarna tanaman. Tubuh mereka ditandai dengan pola geometris khas yang terkait dengan 22 klan yang berbeda. Hanya dengan melihat sekilas pola pada kulit seseorang, orang Ticuna lainnya bisa mengetahui dengan pasti dari klan mana mereka berasal. Namun hal yang benar-benar mendefinisikan orang Ticuna bukanlah rumah atau pola mereka, melainkan cara mereka berjalan. Perubahan cara berjalan yang sangat kecil, namun bisa menyelamatkan nyawa, Ikan pari Amazon mengubur diri mereka di pasir dasar sungai. hampir tidak terlihat. Satu langkah ceroboh bisa menancapkan duri beracun langsung ke kaki. Jadi orang Ticuna belajar untuk menyeret kaki mereka dengan ringan di sepanjang pasir alih-alih menginjaknya. Getaran yang terus-menerus ini memperingatkan ikan pari, dan mereka akan berenang menjauh-jauh sebelum kontak terjadi. Orang Ticuna tidak melawan belut listrik. Mereka membiarkan belut itu mengalahkan dirinya sendiri. Belut listrik Amazon bisa melepaskan arus lebih dari 600 volt. Cukup untuk melumpuhkan seekor sapi dewasa. Siapapun yang mencoba menangkapnya, hampir pasti akan mati. Jadi orang Ticuna menggunakan taktik yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka menggunakan tongkat panjang untuk mengaduk air di tempat belut bersembunyi. Belut bereaksi dengan melepaskan listrik berkali-kali untuk mempertahankan diri. Setelah 4 atau 5 kali pelepasan, energi listrik di tubuhnya benar-benar terkuras habis. Layaknya baterai mati. Barulah setelah itu orang Ticuna masuk dan mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang menyentuh air selama seluruh proses tersebut. Ketika seorang gadis Ticuna mencapai masa pubertas, dia tidak serta-merta memasuki masa kedewasaan. Dia memasuki 3 bulan masa isolasi total. Dia ditempatkan di tenda terpisah dan tidak diizinkan menyentuh tanah selama 3 bulan penuh. Namun ini bukanlah hukuman. Ini adalah periode pembelajaran paling pekat sepanjang hidupnya. Para tetua desa mendatanginya satu persatu dan mewariskan segalanya. Mulai dari ikan apa yang bisa dimakan di musim apa, seperti apa tanda air yang terkontaminasi, cara membantu persalinan di tengah banjir, hingga lagu-lagu suci suku. Di akhir 3 bulan, Seluruh desa mengadakan festival besar dengan topeng, musik, dan tarian. menandai perubahannya menjadi perpustakaan hidup bagi komunitas. Ritual ini disebut pelazon. Orang Ticuna juga percaya bahwa lumba-lumba sungai merah muda, atau boto, bisa mengubah wujud mereka menjadi manusia. Karena hal ini, Tidak ada seorang pun di suku tersebut yang diizinkan untuk memburu mereka. Sebuah kepercayaan spiritual menjadi hukum konservasi jauh sebelum undang-undang lingkungan modern pernah ditulis. Hal yang paling menakjubkan bukanlah bahwa suku-suku ini telah bertahan hidup di hutan hujan Amazon selama ribuan tahun. Hal yang luar biasa adalah bahwa mereka melakukannya hampir sepenuhnya tanpa teknologi modern. tidak ada radar, Tidak ada peta digital. tidak ada sistem peringatan, Mereka hanya mengandalkan mata, telinga, indera penciuman, dan hubungan yang hampir sempurna dengan alam di sekitar mereka. Sementara dunia modern tumbuh semakin bergantung pada layar dan kebisingan. Komunitas-komunitas ini bertahan hidup berkat kemampuan mereka untuk menangkap hal-hal terkecil, kesunyian yang tidak biasa, aroma aneh di angin, riak air yang sedikit berbeda di permukaan. atau perubahan ritme hewan di hutan. Bagi mereka, alam tidak pernah diam, melainkan selalu mengirimkan sinyal. Namun saat ini, mereka yang memahami bagian terdalam dari hutan sedang menghilang. Penebangan kayu, penambangan emas, penyakit, Dan perambahan dari dunia luar menempatkan banyak komunitas dalam risiko kehilangan yang tidak dapat diubah. Setiap kali sebuah suku menghilang, umat manusia tidak hanya kehilangan sekelompok orang, kita kehilangan seluruh pandangan dunia. Sebuah bentuk pengetahuan yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh universitas atau laboratorium manapun. Jadi dari semua keterampilan bertahan hidup yang baru saja Anda lihat, manakah yang paling membuat Anda terkesan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda ingin terus menjelajahi komunitas-komunitas paling aneh dan sudut-sudut dunia yang paling tidak dikenal, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Atau terkadang, sinyal yang paling penting adalah sinyal yang hampir tidak terdengar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.